Kamu tadi ada BII datang ke sini nawarin riba. Iya. Berapa? Saya tolak Pak Ustadz. Dia nawarin 1 juta. Saya tolak. Dia nawarin 10 juta. Saya istikharah dulu Pak Ustadz. Berapapun yang dia tawarkan, dengan bunga 1%, dengan bunga 0,1%, selama ada bunga, maka di sana ada riba. Jangan makan riba. Duitnya dibuat modal. Pinjam 1 juta sama BII. Duitnya buat modal ternak lele, buat modal jual bayam, buat modal buka bakso, buat modal sup tunjang. Jadi orang kaya. Duitnya dibawa haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Sampean tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Hajinya haji apa? Haji mapur. Orang yang makan riba sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Wakatibuhu wajalisuhu wasyahiduhu. Bukan hanya yang utang dan yang menghutangkan, yang menyaksikan, yang menulis, yang melihat, yang menemani. Dosa kolektif. Ini jangan salah paham. Akhirnya orang menganggap bank konvensional itu haram. Ini nggak tahu saya dari fatwanya kok kenapa sih membuat fatwa-fatwa yang membuat jadi orang jadi gaduh begini. Bank konvensional itu artinya bank yang dibangun oleh mereka. Artinya bukan orang Islam kan? Di Barat dibangunnya. Sistemnya adalah dengan istilah bunga. Kita lalu pakai ayatnya ahallallahul bai'a wa harramar riba. Menafsirkan ayat itu tidak semudah itu, Bung. Perlu ilmu pengetahuan. Paham nggak? Orang itu tidak pernah belajar perbankan, tidak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar moneter. Kok berani-beraninya mengharamkan bank? Dari mana dasarnya? Begini, bank yang konvensional yang sekarang berlaku di dunia memang bukan buatan umat Islam, tetapi nyatanya umur bank konvensional itu dimulai sejak kapan? Sudah ratusan tahun yang lalu. Dengan sistem bank ini sebagai instrumen bangsa-bangsa modern ini membangun ekonomi, membangun peradaban, ilmu pengetahuan, tidak ada masalah. Sangat berhasil, sukses besar sistem yang dibuat nih, betul nggak? Semua pihak untung, semua yang dirugikan. Dengan bunga 1,5%, tapi kalau di Singapura 0,3%, ya kan? Bahkan untuk kredit kecil di sana mungkin 0,01% lah. Tidak ada masalah dan terbukti mampu membangun peradaban modern, nggak ada masalah. Lalu diharamkan, dasarnya apa? Riba gitu. Nah sekarang yuk kita ngitung ibu-ibu sekalian. Dulu uang itu pakai logam, harganya stabil. Ya sampai kapanpun ya emas 10 gram. Ya kan gitu. Sangat rasional sekali kalau dulu orang pinjam 10 dirham dikembalikannya 10 dirham. Berapa tahun pun ya 10 dirham. Karena emas. Nah kalau sekarang karena uang itu memakai kertas, surat keterangan jaminan bahwa nilai sekian gram ada disimpan di kami dalam bank, kita pakai kertas. Akibatnya di sini akan mengalami inflasi, harganya susut. Kalau utang 100 juta dikembalikan 100 juta selama 3 tahun, ada kerugian nggak yang punya uang? Mungkin nggak pinjam tanpa bunga? Nggak mungkin. Dan ini bank ini menjadi instrumen dunia untuk mengawal peradaban dan sukses berhasil. Jadi artinya saya tidak menolak kalau suatu ketika ditemukan sistem yang lebih canggih lagi, yang lebih sempurna lagi, yang lebih adil lagi, yang lebih manusiawi lagi, yang lebih menguntungkan semua pihak. Oke, kita sambut. Betul nggak? Tapi jangan bermain-main di wilayah ini. Jangan menghancurkan umat manusia. Paham nggak? Coba silakan bereksperimen dulu. Seperti di pertanian, seperti di kedokteran. Sebelum diuji ke manusia, diuji ke binatang dulu dong. Betul nggak? Bikin develop, jadi proyek percobaan dulu. Nah kan gitu, mamanya di Tegal Gubuk ya, atau Cirebon bikin bank Islami
tanpa bunga, sistemnya begini, diuji dulu selama 10 tahun, ternyata lebih maju. Nah, oke, baru disosialisasikan, kan begitu. Betul enggak? Mungkin setuju, tapi ini kan sistem perbankan Islam tidak pernah terbukti dan belum ada contohnya. Ada bank syariah, ada, malah semua bank ada syariahnya. Bank syariah BJB ada, bank syariah BJB, bank syariah PNI, bank syariah Mandiri, bank syariah PNI. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja cara menghitungnya, logikanya seperti bank konvensional juga, hanya beda istilah. Kalau di bank konvensional namanya kredit, kalau bank syariahnya urun. Kalau bank syariah, bank konvensionalnya namanya deposito, bank syariahnya namanya wadiah. Bank konvensional namanya leasing, bank syariahnya ijarah muntahiyah bitamlik. Kalau bank konvensional namanya bunga, sih namanya musyarakah. Ngitungnya sama, utangnya ada jaminan, ya kan gitu, sekian tahun lamanya. Sekalipun tidak pun namanya ngitungnya mah pada mengkono. Jadi ini kayak orang belajar ilmu seksologi, karena ada kata-kata yang dianggap jorok, jadi pakai istilahnya, pakai bahasa asing. Semua benda ada namanya. Yuk kita uji, namanya apa nih? Ini. Nah, ada nama barang yang kamu nggak tegel nyebutnya. Barangnya lelaki ya apa rane? Suruh ngomong wani. Malu menyebut nama bahasa Indonesianya, terpaksa meminjam bahasa asing, bahasa Inggris. Oh, itu namanya penis. Anda menyebutkan penis tidak malu. Kalau ini apa? Ini namanya vagina, vagina. Kalau ini namanya apa? Klitoris. Ini namanya major labia. Ini minor labia. Ini namanya gas spot. Ini namanya dan sebagainya. Barangnya mah pada kan? Iya kan? Kenapa orang Inggris berani mengatakan penis? Orang Inggris berani mengatakan klitoris. Tapi kenapa kamu tidak berani menyebut dengan bahasamu sendiri? Ada sesuatu kesalahan dalam otakmu ini. Itu salahnya. Jadi itu sebetulnya ya kita minta kepada teman-teman kita nggak usah galau. Sebab ini sudah banyak korbannya. Banyak orang yang keluar dari bank, pegawai di bank, karena ada fatwa haram. Mereka hatinya baik, kepengen selamat dunia akhirat, pengen makan yang halal. Saya sangat menghargainya sekali. Tetapi akibatnya anak istrinya nggak makan. Padahal pengharaman itu belum jelas. Logika saya, selagi sesuatu itu dibutuhkan oleh masyarakat luas dan belum ada penggantinya yang wajar, maka itu masuknya minimal. Kalau tidak diharamkan, tetap kita bolehkan dengan namanya dalil hukum darurat. Yang disepakati saja daging babi haram. Tetapi ketika tidak ada yang lainnya dan kau harus menyambung hidup,